Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam di Jumat berkah ini ya. Insyaallah kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai uswah kita, sebagai teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Baik pemirsa Medan Beriman Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan pada sore ini ya kita akan kembali ya membedah ya buletin kafah ya. Jadi buletin kafah ini adalah buletin yang membahas masalah-masalah aktual dengan sudut pandang Islam. Nah, kali ini kita akan membahas seputar masalah kesehatan ya. Yang ini sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim ya, mengetahui bagaimana kebutuhan asasi kita, yakni kesehatan ya. Karena kebutuhan asasi itu secara umum ada 5 ya, kebutuhan pokok ya. Ada kebutuhan pokok yang memang itu bisa diusahakan secara individu sendiri ya, tapi juga ada kebutuhan pokok yang memang itu dibutuhkan peran negara ya. Kalau individu ada kebutuhan terkait dengan pangan ya, eh, pangan ya, papan dan sandang ya. Jadi berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan pakaian dan juga berkaitan dengan perumahan. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan eh, tanggung jawab negara, ya, nah itu ada yang disebut dengan pendidikan, ya, kesehatan dan juga keamanan, ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana ya Islam memberikan solusi untuk menjamin layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Nah, ini diawali dari pernyataan Menteri Kesehatan kita, ya, Budi, yang menyebutkan bahwasanya BPJS sekarang itu mengalami defisit operasional ya. Jadi tahun 2000-an itu mencapai 7 triliunan ya. Kalau dari 2023 ya itu 7 triliunan ya mengalami defisit. Kemudian 2024 ya itu hampir 9 triliun lebih ya. Bahkan 2025 ini juga mengalami defisit sekitar 9,5 triliun ya. Kurang lebih sangat tinggi ya bagi catatan kita di sini. Maka solusinya ya di Menteri Kesehatan menyarankan agar warga yang kaya ini diarahkan ke asuransi swasta ya. Jadi ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak asuransi swasta ya, itu melalui OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana agar orang kaya yang biasanya itu kelasnya ada kelas 1 ya, ini kemudian disinergikan ya ke pihak asuransi swasta. Jadi tidak lagi ke depan untuk ditanggung oleh BPJS ya. Nah ini walaupun ini masih dalam konteks perencanaan ya, belum dalam tahap eksekusi atau realisasi. Nah, tapi tentu ini perlu kita bisa melihat eh, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap masalah kesehatan. Nah, ternyata kondisi keuangan BPJS yang mengalami defisit ya, mengalami kekurangan pembiayaan itu disebabkan ya di sini ada 28 juta warga menunggak iuran BPJS ya. Dan sebetulnya di sini membuktikan bahwasanya banyak rakyat yang tidak mampu membayar ya. Mungkin 300 ribuan ya, bahkan ada yang 500 ribuan per bulan ya. Tentu ini bisa jadi menjadi beban berat ya. Apalagi di tengah ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini menjadi beban ekonomi rumah tangga yang semakin berat ya. Harga beras semakin tinggi ya, kebutuhan pokok lainnya juga semakin eh, ya mencekik leher ya bahasa kita, harga-harga, kemudian daya beli masyarakat juga makin lemah ya. Nah ini yang
menyebabkan bagaimana kita melihat ekonomi keluarga itu mengalami ya membebani rakyat ini cukup berat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada karakteristik ya BPJS yang bermasalah ya. Nah, di sini kita perlu melakukan kritik ya, melakukan katakanlah memberikan masukan ya bagaimana agar BPJS ini bisa eh, ya berjalan ya sesuai syariat Islam, atau bahkan sebetulnya ini nanti kita bisa melihat menimbang ya. Harusnya bukan diserahkan kepada rakyat ya, tapi ini dijadikan sebagai suatu jaminan ya soal kita. Nah, ada sanksi administratif untuk yang tidak membayar. Nah, ini kesannya ada suatu paksaan tentunya kan. Kemudian dalam Islam ya ini ada unsur gharar, ketidakjelasan. Jadi yang namanya asuransi itu kan sebenarnya dalam aspek muamalah Islam itu tidak masuk dalam objek akad ya, dalam muamalah ya. Karena objek akad dalam Islam itu adalah barang dan jasa. Jadi misal kita jual beli ya, maka objek yang kita akadkan ya, atau yang akan kita jual belikan adalah bentuknya barang ya. Kemudian kalau jasa ya kita mempekerjakan orang ya, kita sebagai majikannya, kemudian ada pihak yang menjadi karyawan kita. Nah, ini bentuknya adalah jasa ya. Nah, hanya saja kalau asuransi sifatnya janji ya. Jadi kalau kita bisa membayar, maka janji akan diberikan fasilitas kesehatan ya, seperti ini. Nah, dalam Islam tidak ada objek yang ketiga dalam muamalahnya, tapi hanya dua, yaitu barang dan jasa. Jadi objek janji itu sesuatu yang disebut sini ketidakjelasan. Ya, termasuk juga di situ ada unsur maisir, ya, spekulasi. Artinya kita tidak tahu kapan kita terkena musibah sakit dan sebagainya. Yang kedua, adanya riba di sini. Artinya ada unsur ya denda dan sebagainya ketika kita tidak sesuai dengan akad ya pembayaran. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya sistem kapitalis itu menganggap kesehatan dianggap sebagai suatu komoditas ya. Jadi bukan sebagai hak dasar. Ya tadi digambarkan bagi orang kaya ya, teksnya yang mampu membayar BPJS ini ya dengan kelas 1 ya katakanlah, maka itu nanti akan dialihkan ya ke asuransi swasta ya. Nah, ini yang menjadi poin utama ketika kita bisa melihat bagaimana unsur yang ada dalam sistem kapitalis itu kesehatan dianggap sebagai sebuah komoditas, artinya barang dagangan ya. Jadi hitungannya adalah untung dan rugi ya. Tapi kalau melihat ya kalau ini sebagai hak dasar tentu tidak dalam kacamata untung dan rugi ya. Kemudian adanya penyerahan ke mekanisme pasar nantinya. Nah, jadi kalau diserahkan kepada asuransi swasta ya tentu swasta melihat kan sejauh mana keuntungan dan kerugian yang dia dapatkan. Ya. Jadi hitung-hitungannya adalah berorientasi kepada profit, berorientasi kepada laba sementara. Ya. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwasanya BPJS ini menjadi bukti nyata negara mengorbankan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak difasilitasi kesehatan untuk seluruh warga negara. Nah, bagaimana pandangan Islam? Ya, nah Islam memandang bahwasanya pemimpin ya orang banyak itu adalah pengurus rakyat ya. Nah, Imam Ro'in wa mas'ulun an royatihi ya. Jadi pemimpin itu adalah ya dikatakan sebagai pengurus rakyat ya, bahwa mas'ulun an rohiyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas amanahnya, atas yang di ayahnya yang diurusnya gitu. Nah, dari hadis ini kemudian kita mendapat implikasi ya, mendapat gambaran konsekuensi dari hadis ini menyebutkan bahwasanya kepala negara ya di dalam Islam ya seperti Khalifah Abu Bakar ya, ada Khalifah Umar ya, Khalifah Umar, Ali ya, Utsman ya radhiyallahu anhu. Nah, ini
dalam konteks Islam itu haram mengabaikan kebutuhan rakyat. Ya. Jadi kebutuhan rakyat itu menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan tanpa beban pungutan. Ya. Jadi diberikan dengan fasilitas yang gratis, tentunya, ya, dengan biaya yang sangat murah. Nah, kemudian ya, tadi seperti yang disampaikan di awal, kesehatan ini adalah kebutuhan vital yang harus dijamin. Ya. Artinya menjadi kebutuhan yang asasi. Ya. Nah, jadi seberapapun eh, biaya yang harus kita keluarkan, ya itu biasanya akan kita usahakan semaksimal mungkin ketika kondisi tubuh kita sedang sakit. Ya. Nah, jadi biasanya orang akan berusaha semaksimal mungkin dan menganggap suatu hal yang sangat-sangat penting, ya, bagaimana agar kebutuhan ini harus dipenuhi. Ya. Jadi kadang-kala kan di luar logika, ya, di luar nalar. Ya. Ketika kita sakit, ya, biasanya yang sulit mendapatkan uang 1 juta katakanlah dalam 1 hari, ya, nah kita akan berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mendapatkan uang 1 juta agar anak kita sehat. Nah ini mendapat gambaran bahwasanya kesehatan itu kebutuhan vital yang harusnya dijamin oleh negara. Nah, apa yang disediakan oleh negara, yaitu baik pengobatan dan penyediaan obat-obatan, ya. Jadi mulai dari hulunya apa ya, bisa jadi dari edukasi hidup sehat dan konsumsi bergizi, ya. Nah ini penting anak-anak disampaikan, ya, anak pelajar, yaitu disampaikan bagaimana hidup yang sehat dan juga konsumsi yang bergizi, ya. Nah dalam Islam juga kan diatur, ya, bagaimana Rasulullah menyampaikan, ya, cara pola makan, ya. Makanlah sebelum lapar, ya, dan berhentilah sebelum kenyang, ya. Kemudian ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, ya. Nah itu kan bagian dari edukasi hidup sehat dan konsumsi yang bergizi. Kemudian adanya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup kita. Ya. Nah ini Islam mengupayakan, ya, adanya tahapan-tahapan berupa fasilitas kesehatan publik, ya, mulai dari MCK, sanitasi, ya, dan juga adanya pengobatan dan penyediaan obat-obatan. Nah contoh historisnya di sini, ya, kita bisa dapat gambaran di masa Rasulullah, ya, ada Khifah Rufaidoh, ya. Khifah Rufaidoh ini, ya, itu didirikan oleh sahabat wanita bernama Rufaidoh, ya, ya, Rufaidoh bin Sa'ad, ya, binti Sa'ad, ya. Nah itu beliau mendirikan tenda pada saat perang Uhud untuk mengobati, ya, para mujahid, ya, para pejuang Islam pada saat itu. Kemudian setelah selesai perang, beliau mendirikan di dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi ini satu bukti bahwasanya perhatian Rasulullah, perhatian kepala negara, yaitu Rasulullah pada saat itu sangat intens, ya, sangat betul-betul memperhatikan bagaimana agar rakyatnya, agar warga negara mengalami kondisi sakit, ya. Kemudian di Khilafah Abbasiyah itu ada dikenal dengan Bimaristan, ya. Bimaristan, ya. Jadi Bimaris itu artinya adalah orang sakit, ya. Kemudian stan, ya, Bimar, ya, itu bahasa Persia, ya. Bimari itu adalah rumah sakit, ya. Stan itu eh, tempat, ya. Jadi Bimar itu orang sakit, ya. Kemudian stan itu adalah tempatnya, jadi tempat orang sakit, ya. Nah ini diberikan dengan layanan yang gratis dan lengkap, ya. Jadi di sini diibaratkan seperti rumah sakit, ya, mewah, ya. Ini banyak kemudian juga orang-orang yang di luar Islam itu bahasanya mungkin ingin mencicipi, ya, Bimaristan ini, ya, karena memang digambarkan, ya, di sini diberikan fasilitas makan gratis, ya, menginap gratis dan sebagainya. Hanya saja ya tadi dibatasi sampai 3 hari, ya, kalau ada orang yang, ya tadi, ya, ingin sekedar apa mencicipi atau mencoba, ya, berada di dalam penginapan yang mewah dan sebagainya, ya. Nah ini yang namanya Bimaristan, ya. Jadi
di situ juga dilengkapi dengan perpustakaan, dilengkapi dengan laboratorium, seputar medis ya dan sebagainya. Jadi memang di zaman kejayaan Islam ya, bedanya ya dengan katakanlah peradaban di luar Islam ya, kalau di dalam Islam itu kemudian bahwasanya tidak hanya fokus kepada penyakit psikis ya ataupun kejiwaan saja, tapi betul-betul secara fisik itu juga diperhatikan. Secara fisik juga itu betul-betul diberikan perhatian. Ya. Tapi kalau di agama yang lain itu dianggap sebagai sesuatu penyakit yang supranatural, ya. Sehingga mereka biasanya diasingkan, ya. Biasanya di isolasi lah ya, diisolir ya, karena dianggap sebagai penyakit ya tadi berkaitan dengan gangguan kejiwaan ataupun gangguan supranatural. Ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari sisi sejarah. Ya. Jadi kalau kita mau lihat bukti, ya bukti bahwasanya di dalam sistem Islam yaitu kesehatan ditanggung dan diberikan fasilitas yang wah ya, fasilitas yang standar mewah ya. Ini kita bisa lihat di zaman Rasulullah ada Khifa Faidah ya, ini klinik pengobatan ya yang diinisiasi oleh seorang wanita namanya Rufaidah ya binti Sa'ad. Kemudian ada di zaman Khilafah Abbasiyah ya, ini ada yang namanya Bimaristan ya, rumah sakit umum yang semua orang bisa menginap ya, semua orang bisa mencicipi kemewahan ya penginapan di Bimaristan ya, ya. Nah, tentu masalahnya biasanya ketika fasilitasnya mewah, fasilitasnya memadai ya, itu butuh sumber pembiayaan ya, income ya. Maka di dalam Islam ya, sumber income-nya itu banyak, pos-pos pemasukannya banyak. Jadi tidak hanya mengandalkan, kalau sekarang kita bisa melihat ya, itu mengandalkan hanya dari pajak ya. Hampir di atas 70% ya pendapatan negeri ini ya itu bersumberkan dari pajak. Tapi dalam Islam ya pendapatan negara itu bersumber dari ada yang namanya sumber daya alam. Nah, ini milik rakyat dikelola negara ya, baik dia dalam bentuk minyak, gas, tambang, hutan ya. Nah, ini dikelola oleh negara ya. Nah, tentu kalau kita bisa melihat potensi sumber daya alam Indonesia khususnya itu sudah luar biasa tinggi ya, sudah luar biasa mencukupi ya. Bahkan ada yang menghitung sampai 23 kali ya APBN ya, negeri ini itu bisa dicukupi dari sumber daya alam negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini. Ya. Kemudian ada yang namanya faedah khuruj ya. Ini dalam bentuk ya tanda kutip pajak dari tanah produktif ya. Jadi negeri-negeri yang ditaklukkan ya dengan peperangan ya. Nah, itu bisa diambil iurannya ya, iuran tanah produktifnya dalam bentuk yang disebut dengan forot ataupun fakir. Kemudian ada zakat ya, dikhususkan untuk mustahik sesuai syariat. Ya bayangkan kalau orang yang pengusaha ya, ada zakat perdagangan ya, nilai barang dagangannya ya, mungkin yang paling besar katakanlah pengusaha properti. Jadi ketika dia sudah menyatakan rumah itu dijual ya, berapa nilai satu rumah ya. Nah, itu ketika sudah sampai nisabnya ya, hitungannya 85 gram emas ya, maka dia sudah kategori wajib dikeluarkan zakatnya ya. Selain nisab tentu termasuk juga haulnya ya, 1 tahun hijriyah ya. Di beberapa banyak pengusaha properti katakanlah ya, itu bisa kena 2,5% barang dagangannya katakanlah ya. Nah, ini dari dari zakat perdagangan ya. Belum lagi ada zakat harta ya, ada zakat peternakan ya, zakat pertanian ya. Jadi kalau ini dikelola dengan baik, kita akan menghasilkan pendapatan yang luar biasa besar.
termasuk juga ada nama usyur dan jizyah. Ya. Nah ini iuran perdagangan dan pungutan dari perkepalan non-muslim yang mampu, ya. Jadi standarnya adalah mampu dan laki-laki. Ya. Tentu dengan hitung-hitungan ya itu nanti diserahkan kepada keputusan kepala negara. Kemudian kalau kita melihat potensi Indonesia, ya, itu ada emas, ada nikel, ada batu bara, minyak, gas. Nah ini cukup sebetulnya untuk layanan kesehatan gratis ya bagi umat ataupun bagi rakyat. Ya. Nah ini yang harusnya kalau mau berstandarkan kepada Islam. Ya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan ya dari emas ya, ada apa Papua katakanlah ya, di Freeport ya, ada nikel, ada tembaga kan gitu, ada batu bara, dan minyak, gas ya. Nah, ini cukup untuk layanan kesehatan gratis berkualitas. Ya tentu ini dasarnya adalah ekonomi syariah, ekonomi Islam. Artinya sumber daya alam ini yang kategori sebagai milik umat ya, itu harus dikelola oleh negara, jangan dikelola oleh swasta. Ya. Nah, swasta boleh ketika dia posisi sebagai seorang ajirnya, ya, pekerjanya, ya. Tapi tidak diberikan 100% untuk swasta. Ya. Nah, ini yang harus kita bisa lihat dalam kondisi sekarang. Karena ketika dikelola negara, ya, tadi orientasinya adalah semata-mata untuk kemaslahatan. Ya. Tapi kalau dikelola oleh swasta, tentu hitung-hitungannya adalah berdasarkan pada profit oriented ya, orientasi kepada keuntungan ya, bukan kepada kemaslahatan. Ya. Nah ini yang harusnya dikelola oleh negara, tapi malah justru dikelola oleh swasta ya. Yang kita kenal istilahnya privatisasi. Ya. Nah, ini yang harus kita kritik ya, harus kita kritik, harus kita sampaikan. Idealnya ya sumber daya alam itu dikelola oleh negara. Solusinya ya tentu ya tadi karena sistem politik kesehatan itu ber apa ya bergantung ya kepada sistem ekonomi Islam tadi ya kan, pembiayaannya harus bersumberkan dari sistem ekonomi Islam yang adil ya, yang adil kemudian mensejahterakan dengan dasar keimanan kita kepada Allah ya, dengan dasar keteladanan kita kepada Rasulullah SAW ya, maka tentu sistem ekonomi Islam itu ini bagian dari subsistem pemerintahan Islam. Ya. Artinya sistem ekonomi Islam tidak bisa berjalan optimal, tidak bisa berjalan maksimal, ya kan, tanpa didukung oleh sistem pemerintahan Islam. Nah, di fikih-fikih para ulama, ya sistem pemerintahan Islam itu disebut dengan khilafah. Ya. Misal dalam fikih Islamnya Haji Ustadz Haji Sulaiman Rashid ya itu menyebutkan di bab terakhirnya bahwasanya sistem pemerintahan Islam itu adalah khilafah ya. Jadi khilafah ini adalah ajaran Islam ya, yang telah terbukti menghadirkan kesetaraan berkualitas selama berabad-abad ya, hampir sekitar 13 abad lebih ya. Islam memberikan jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan kepada umat. Ya. Tadi kita bisa melihat ya ada klinik yang dibangun oleh sahabat wanita, ada apa tadi baristan ya, yang kemudian ya itu dianggap sebagai cikal bakal ya rumah sakit mewah ya. Ya termasuk juga para ulama, para cendekiawan Muslim ya yang itu mereka mengerahkan segenap potensinya untuk menjalankan ya politik kesehatan ini dengan dasar ya keimanan ya, dengan dasar dorongan keimanan. Ini yang menjadi kesimpulan kita dalam kesempatan penuh keberkahan ini. Misalnya dalam sistem Islam yang pertama layanan kesehatannya gratis dan
berkualitas. Ya. Jadi kita tidak lagi memikirkan biaya ya untuk bisa sehat ketika masuk rumah sakit ya. Nah, jadi fokus kita adalah mengupayakan agar kita tenang ya kan, agar kita senantiasa berdoa berzikir kepada Allah ya, agar bisa diberikan kesembuhan ya. Nah, jadi tidak diganggu lagi oleh khawatiran ya biaya rumah sakitnya berapa ya kan. Nah, ini yang kita lihat. Dan yang kedua di sini catatannya adalah berkualitas gitu. Ya, jadi walaupun gratis tapi berkualitas gitu. Kondisi sekarang kan ada yang diberikan gratis tapi kadang-kala ya memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Katakanlah opnamenya atau menginap di rumah sakitnya tidak bisa lama-lama. Gitu. Ada batasan-batasan waktu ketika menggunakan fasilitas kesehatan yang gratis, katakan. Dari sisi obatnya, mungkin juga obatnya dengan eh, katakanlah ya obat-obat yang mungkin berbeda ya ketika kesehatan itu berbayar. Gitu kan. Ini yang kita bisa lihat sekeliling kita ketika bicara gratis ya tentu tadi kualitas juga disesuaikan. Tapi kalau dalam sistem Islam sudah gratis, kemudian kualitasnya juga kualitas yang nomor wahid ya, diberikan kualitas yang terbaik. Tadi seperti di zaman Abbasiyah dan eh, ya di Khulafaur Rasyidin tadi itu diberikan gambaran bagaimana kesehatannya gratis tapi berkualitas. Nah, yang kedua ya, nah di sini tanpa mekanisme iuran wajib atau asuransi ya. Nah, jadi tidak ada pungutan-pungutan eh, biaya kesehatan kita ya. Nah, semua tadi ditanggung oleh negara. Yang ketiga itu tanpa komersialisasi kesehatan. Jadi kesehatan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dikomersilkan. Sekarang. Ya, kalau kita lihat sekarang, bisnis yang paling menjanjikan salah satunya adalah bisnis kesehatan. Ya. Ditambah dengan kecantikan. Jadi kesehatan itu berat kaitannya dengan kecantikan. Gitu ya. Di bisnis apa skincare ya, bisnis katakanlah ya tadi kesehatan rumah sakit dan sebagainya. Ya itu kan yang cukup menjanjikan ya potensi-potensinya. Kenapa? Karena tadi berapapun orang akan usahakan ya, bayar ya asal dia bisa sembuh dari sakitnya. Prinsipnya kan seperti itu. Ya. Nah, tapi dalam Islam tadi ya ini akan ditiadakan. Walaupun dibolehkan ya kan bisnis obat-obatan dan sebagainya. Ya. Tapi tadi dengan gambaran ketika negara sudah eh, turun tangan ya negara sudah memberikan fasilitas kesehatan ya. Nah, tentu standarnya hampir sama dengan yang dikelola oleh swasta. Kemudian yang keempat didukung oleh pengelolaan sumber daya alam yang amanah ya. Nah, jadi kata kuncinya di amanah ya. Amanah itu berarti sesuatu yang bisa kita percaya pengelolaan ya. Jadi tidak banyak korupsi ya, tidak banyak birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya. Ya, jadi betul-betul sumber daya alamnya dikelola dengan amanah. Ya, amanah artinya orientasinya kepada rakyat, kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi tidak memperkaya diri sendiri. Ya. Nah, ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya di dalam kajian bedah buletin kafah edisi 420 ini ya kaitan dengan bagaimana Islam menjawab layanan kesehatan. Dan saatnya kalau kita berada dalam zona nyaman ya kapitalisme seperti ini ya itu berarti bisa jadi kita belum menyadari ya adanya satu sistem, adanya satu konsepsi yang terbaik yang Allah eh, berikan kepada kita dalam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena itu, kalau kita
sudah bosan ya, sudah banyak penderitaan yang kita alami ya karena penerapan kapitalisme ini. Yuk kita sama-sama untuk menegakkan syariat Islam secara kafah ya, secara menyeluruh. Udkhulu fisilmi kafah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ibarat pohon ya, kita berharap akarnya adalah pohon cabe ya, batangnya pohon cabe ya, batangnya juga adalah tanaman cabe, kemudian daunnya tanaman cabe dan buahnya adalah tanaman cabe ya. Nah, kan sangat aneh kalau batangnya pohon cabe ya, akarnya pohon cabe katakanlah, tapi ternyata batangnya pohon beringin kan gitu ya. Ya. Jadi yang namanya kafah itu ya harusnya mulai dari kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan negara ya. Nah, itu idealnya ya dalam Islam harus satu sumber ya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini yang namanya menegakkan syariat Islam secara kafah ya. Jadi tidak memilah dan memilih sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Jadi kita harus syaminah wa ato'na. Ya. Jadi ketika dikatakan apa wa halalu bai'ah wa harama riba ya, ketika Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya kita syaminah wa ato'na. Ya. Ketika aqimus shalah wa atuz zakat, ketika kita diperintahkan Allah untuk sholat dan zakat, kita juga syaminah wa ato'na. Gitu. Nah, ketika kita diperintahkan untuk apa untuk memotong tangan ya kan, asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma ya namanya ya, berkaitan dengan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Kita terima itu sebagai bagian dari perintah Allah ya, saminah wa ata'na. Itu juga ketika Allah memerintahkan kita untuk mengelola sumber daya alam ini dengan sumber daya alam yang amanah, sehingga kita akan mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik tadi ya, yang gratis dan berkualitas, maka jawaban kita juga sama. Harusnya samina wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang penuh barokah ini. Silahkan ya kita tutup dalam penyampaian materi. Ya, jika ada bagi pemirsa yang ingin berdiskusi ya seputar masalah kesehatan ya, layanan kesehatan dalam Islam ini, saya persilahkan. Ya, di tema kita ya, jadi sudah kita bahas bersama, yaitu negara wajib menjamin layanan kesehatan seluruh rakyat. Ya, jadi kata-kata seluruh rakyat itu artinya tidak memilah dan memilih hanya untuk orang miskin saja. Ya. Jadi orang kaya juga itu bagian dari tanggung jawab negara. Ya. Nah, ini standar dalam Islam ya tadi semua dianggap bagian dari yang harus diriayah, yang harus eh, diperhatikan ya. Tidak semata-mata rakyat miskin saja. Ya. Ya, jadi yang kaya saja diperhatikan, apalagi yang kaya lagi. Itu yang jadi poin utama pembahasan kita pada kesempatan Jumat ya, sore yang berkah ini, bagaimana negara wajib ya, namanya wajib berarti ketika diabaikan itu menjadi kemaksiatan ya. Jadi sesuatu yang uh, ya dosa besar ketika negara justru abai terhadap layanan kesehatan seluruh rakyatnya. Ini menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin layanan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Ya, baik, silahkan. Kali ada yang mau kita diskusikan, ya kita buka termin tanya jawab. Jadi buletin KAFA ini ya, ini adalah buletin yang berbicara seputar masalah-masalah aktual ya, tapi kita sampaikan solusi-solusi Islam
Ya, jadi bagaimana agar umat ini ya mendapatkan edukasi yang benar, ya, menyadari tentang Islam itu punya solusi terhadap semua persoalan kehidupan kita. Nah, ketika sudah sadar, tentu akan berupaya, berusaha untuk memperjuangkannya, ya, memperjuangkan untuk menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Jadi tidak sekedar sadar, tidak sekedar mengerti dan paham, tapi bagaimana agar Islam ini bisa menjadi aturan dalam kehidupan. Dan ini yang menjadi upaya dari channel ya Medan Beriman ini, bagaimana agar umat Islam khususnya di Kota Medan ya dan umumnya juga di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia bahkan karena ini ditayangkan di link yang bisa diakses oleh seluruh umat di wilayah manapun ya, maka kita berharap dengan adanya ya agenda bedah buletin Kafah ini ya kita bisa mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan wawasan bagaimana Islam mempunyai solusi terhadap seluruh problematika kehidupan kita. Baik, ya. Kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, barangkali kita cukupkan ya pertemuan kita dalam kesempatan Jumat 21 November 2025 ini ya, dengan membedah Buletin Kafah edisi yang ke-420 ya. Negara wajib menjamin layanan kesehatan seluruh rakyat. Jadi ini menyikapi terkait dengan statement dari Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwasanya negara nanti akan mengalihkan layanan kesehatan kepada asuransi swasta ya bagi orang-orang kaya katakanlah ya, yang dianggap memiliki kemampuan untuk membayar BPJS dengan kelas 1 tadi ya. Nah, Islam memandang bahwasanya seluruh warga negara itu diberi layanan ya, baik dia orang kaya, baik dia orang menengah katakanlah ya, atau kalangan menengah atau kalangan yang kurang beruntung ya, maka semua itu wajib dilayani oleh negara. Tentu dengan dukungan sumber daya alam ya, dukungan ekonomi yang kuat ya. Sehingga tentunya kita menerapkan juga sistem politik yang mensupport, yang mendukung sistem ekonomi Islam yang amanah tadi. Baik, karena sudah menjelang waktu maghrib, ya kita cukupkan ya, pertemuan kita pada Jumat sore ini. Ya. Semoga bermanfaat ya, bagi umat. Ya. Semoga kita senantiasa juga diberikan kesehatan ya, untuk bisa terus menyadarkan umat, ya, mendakwahkan Islam sebagai solusi. Demikian saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.